application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango, kalau nggak salah namanya ya. Nyerang keluarga Jokowi dan juga Prabowo. Ini aneh ya. Dia masih aktif sebagai walaupun ketua sementara ya. Berarti kan dia ada di area yudikatif ya. Bablas dia. Nggak boleh seorang yang ada di area yudikatif memberikan opini hukum, ya, malah cenderung menyalahkan, ya kan? Ya kecuali kalau dia sudah tidak menjabat lagi ya, terus karena sakit hati ngomong begitu, itu orang bisa maklum. Tapi dia masih menjabat loh, pejabat negara, menyerang orang, ya, seorang kepala negara maksud saya, eksekutif, ya. Dan juga seorang menteri, Prabowo, yang juga eksekutif. Gak bisa dong. Kalau kita lihat trias politika itu, ya, yudikatif, eksekutif, sama legislatif, ya. Gak bisa itu yang namanya yudikatif itu nyerang eksekutif. Nah, kalau legislatif bisa manggil eksekutif, ya, untuk mempertanyakan pelaksanaan program misalnya. Itu sering kita lihat di dalam dengar pendapat di DPR. Tapi yang namanya yudikatif nggak bisa itu mengomentari secara hukum. Dia salah, ini salah. Ya, nggak bisa itu. Oke lah, ini udah bablas banget. Tapi ntar kita lihat ya, apa yang saya maksud ini bablas banget nyerangnya. Ntar kita akan lihat juga bagaimana seorang Amin Rais ternyata masing dongkol sama Jokowi. Dia masing mau mendongkel Jokowi sebelum 20 Oktober atau sesudah 20 Oktober. Ini, aduh ngaco banget ya. Nanti kita lihat videonya. Oke deh, seperti biasa, yang ringan dan yang lucu dulu nih, cepet-cepet aja nih ya. Ini ada cuitan dari GVM atau alias Rocky Antoni. Dia bilang, melihat kebiadaban para pencundang menyerang Pak Jokowi dan keluarganya dari 8 penjuru mata angin. Ya, misalnya apa? Awal-awalnya dia fitnah Prabowo tentang pesawat Mirage. Ya, wah ada korupsi lah, ada inilah, itulah. Siapa itu? Ya, Koni ya. Wush. Oke deh. Lalu mengadu domba Prabowo dengan Jokowi. Ya, kita sudah tahu lah. Soal Fufu Fafa lah misalnya. Soal Jokowi yang mau meracun Prabowo lah, seperti katanya Koni gitu ya. Kemudian dikatakan di sini, saya dan keluarga besar saya tak hentinya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena bukan Kadrun atau Badrun yang menang. Mantap. Nah ini juga nih, nah ini bekas legislatif. Kalau nggak salah Akbar Faisal dulu dari PAN dia ya, tapi sekarang dia sudah tidak aktif di PAN setahu saya. Kalau ini sih oke-oke saja, dia sudah tidak di legislatif ya. Kalau dulu dia di legislatif, oke lah, dia masih punya koridor ya untuk mempertanyakan eksekutif, menyerang atau mengkoreksi misalnya. Tapi ini di podcastnya juga Anda kalau lihat ya sering lah nyerang-nyerang pemerintah. Ya tapi kan hak dia gitu ya. Nggak apa-apa. Nah ini ada cuitan dari BP atau Bang Pino bilang. Dia mengutip lah ya ucapan Akbar Faisal. Yang nyata-nyata melanggar konstitusi saja nggak diproses. Apalagi soal akun Fufu Fafa. Lah dia mempersoalkan akun Fufu Fafa. Padahal dulu-dulu yang nyerang-nyerang Prabowo termasuk juga dialah ya. Kok santai-santai aja? Kok sekarang orang kok ngomongnya akun Fufu Fafa ya yang harus diproses? Memang masalahnya apa, diproses hukum apa? Lah kalau memangnya
terbukti akun Fufu Fafa itu punya si A, si B, atau bahkan Gibran, proses. Nah, proses hukumnya juga itu juga kan harus dari orang yang merasa dirugikan. Dalam hal ini Prabowo. Nah, ini ngomong apa sih ini Akbar Faisal ya? Nggak diproses. Iya, siapa yang merasa dirugikan harus melapor dulu, baru bisa diproses secara hukum. Ini orang katanya bekas anggota DPR tapi nggak ngerti hukum, ya. Maka dia bilang, cukup sudah Indonesia membubarkan diri. Pala lu botak kali ya. Nah ini nih, artis ya, atau apa katanya artis atau musisi lah, siapalah, Fedi Nuril, ikut-ikutan ya. Bukti kuat Fufu Fafa terkait Gibran makin terbuka. Wah, kata Fedi Nuril ya. Oke lah, mudah-mudahan dia nggak dipakai lagi ya nanti ya di dalam segi acara seni-seni dan lainnya ya. Dan juga Fedi Nuril juga sok-sokan ya ngulik-ngulik soal IKN. Nah kita lihat nih ya, ada cuitan dari Hasbil Mustaqim Lubis ya. Dia bilang begini, saya jawab satu persatu ya. Dia tujukan kepada Fedi Nuril. Biar nggak asumsi isi kepala Anda terus. Berikut nama perusahaan asing yang investasi di IKN. Sudah 4 perusahaan. Bahkan lebih lah. Ya kan? Baca yang saya lampirkan. Yang akan masuk akan bertambah terus. Nanti juga Anda baca sendiri kabarnya dari media. Nah, itu ada 2 kutipan di bawah, satu yang ada kotak biru, satu lagi yang kotak abu-abu. Saya perbesar nih yang biru ya. Yang biru ini cuitan dari Fedi Nuril ya, yang berkomentar begini, yang invest di IKN masing investor lokal, investor asing pada kemana? Cina aja langsung mau invest di KCIC. Ini so tahu dia ya. Lu main gitar aja lah, lu acting aja lah ya. Nah, di sini ya ternyata kalau Anda baca di media juga bukan rahasia gitu ya. Investor asing yang baru-baru ini ya, groundbreaking ya di IKN. Misalnya nomor 1, PT Delonix Bravo Investment dari China ya, nilai investasi 500 miliar. 2, Australian Independent School yang mau bikin sekolah di sana, nilai investasinya 150 miliar. Magnum Estate dari Rusia, nilai investasinya 800 miliar. 4, Semcop Utilities Proprietary Limited, nilai investasinya 987 miliar. Total 2,4 triliun. Ya. Jadi syadab itu yang namanya Fedi Nuril, nggak ngerti apa-apa, sok ngoceh, sok pintar. Nah ini juga nih ya pengamat politik ya tahu saya dia pendukung Abah ya, yang ini Henry Satrio. Ini ikut-ikutin ngomporin soal Fufu Fafa. Apa dia bilang? Efek buruk Fufu Fafa menggema pale lu botak. Nah, Gelora News juga ikut-ikutan ya. Goreng-goreng berita soal Puan Maharani akan diusulkan jadi wapres gantikan Gibran. Ini loh kalau media massa yang tidak memberikan pendidikan politik dan pendidikan hukum yang benar, malah ikut menggoreng isu yang harusnya dia luruskan gitu ya. Yang nggak bisa lah orang yang namanya Gibran dan Prabowo sudah dipilih oleh rakyat, masa tiba-tiba siapapun lah gitu ya mengusulkan wapres penggantinya adalah Puan Maharani. Dari mana rumusnya? Astaga. Lu bikin kacau dunia ini aja lah. Padahal ini media massa. Oke. Nah, Transporter mencuit bahwa ini ditujukan ke kubu 03 lah kelihatannya ya. Pilpres kalah 16%. Terus nyerang bertubi-tubi isu Fufu Fafa ya. Terus judul basernya sekarang bilang Gibran gagal dilantik, ganti Puan. Ya karena dari kubu 03 dia ya. Dianggap Prabowo orang bodoh, enggak setia. Dianggap Pak Jokowi setelah lengser nggak punya power ya. Kayak korupsi COVID-19 ternyata partai rakus. Mantap. Nah ini juga lah ya Refli Harun ya. Nah, lucu juga dia pakai topi gitu ya. Nah ini kita tahu lah ini juga buzzer yang pendukung Abah ya, yang sering nyerang-nyerang 02 lah ya. Dia bilang apa sini ya, ada cuitan Romeo ya mengutip Refli Harun lah ya. Sudah mulai serempak narasinya. Gibran dimaksulkan, kemudian Puan Maharani jadi wakil presiden ya. Nah ini by Dr. Refli Harun ya, seorang dosen hukum tata negara, pengacara Indonesia, ex-komisaris Jasa Marga dan ex-komisaris utama Pelindo di podcastnya. Mantap ya, jadi udah pada hilang akal sehatnya. Nah
Kemudian Partai Sosmed mencuit membalas cuitan dari apa tuh, Berg Dolmo. Wah ya, dia nantang Partai Sosmed. Sosmed berani taruhan tutup akun nggak kalau Puan bisa jadi wapres? Kan ini orang tolol juga ya. Makanya Partai Sosmed bilang jangan taruhan tutup akun. Akunmu followernya 2 juta ya. Nanti nggak imbang. Mendingan taruhan duit aja, bagaimana? Tuh. Nah, Partai Sosmed akhirnya menurut saya membongkar lah ya. Dia bilang semakin terang benderang siapa bohir atau dalang gitu ya, di balik segala upaya adu domba ini. Nah, ini dari cuitan John Sitorus ya. John Sitorus ya kita sudah tahu lah buzzernya 03 ya. Dia bilang apa itu? Gibran didiskualifikasi. Dari mana? Paling lu peyang kali ya. Prabowo presidennya, Puan wakil presidennya. Selesai masalah bangsa ini. Nah, dulu dia juga nyerang Prabowo. Sekarang dia lihat Prabowo nggak bisa digoyang-goyang, dia coba goyang Gibran ya, dia ngajuin Puan. Dari mana rumusnya? Oke. Nah, ini Dhanil Ansar ya, juru bicara dari TKN lah ya. Pak Prabowo udah tahu siapa yang adu domba dirinya dengan Pak Jokowi. Sudah tahu ya. Pak Prabowo nggak pernah terganggu dan nggak pernah terpengaruh dengan upaya-upaya itu. Pak Prabowo selalu sampaikan apapun upaya mengadu domba dirinya dengan Pak Jokowi itu pasti gagal. Masing coba-coba terus ya. Nah, ini Dina Natalia Lee mencuit, mau dibully sampai mulut kalian berbusa, sampai kuota kalian habis, beliau berdua tetap presiden dan wakil presiden terpilih 2024 yang kira-kira 24 atau 23 hari lagi itu akan dilantik. Nah, oleh karena itu, ini ada cuitan lah siapa tuh pakai kode-kode gitu ya. Bukan tanpa alasan almarhum Gus Dur pernah bilang, Pak Prabowo sosok yang paling ikhlas pada rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju dan sejahtera di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, amin. Nah, nggak cukup ngebully Gibran, ya. Nah, di sini Pak Jokowi tetap aja dibully. Ini hubungannya dengan IKN. Nah, di sini Metro TV mencuit bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan pemindahan ibu kota negara IKN itu ya, dalam hal ini di Kalimantan Timur bukan proyek pribadi Pak Jokowi. Malah kalau Anda telusuri, dia mau mencoba merealisasikan apa yang Bung Karno pernah impikan dulu ya, memindahkan ibu kota. Jokowi menjelaskan pemindahan ibu kota sudah dengan izin DPR RI dan disetujui mayoritas fraksi partai. Kalau proyek pribadi nggak bisa meskipun Jokowi presiden, mesti disetujui oleh DPR dan disetujui oleh mayoritas fraksi partai. Artinya ini sudah proyek negara, bukan proyek pribadi Jokowi. Jadi yang nyerang IKN itu proyeknya Jokowi, itu orang goblok gitu, orang dungu gitu ya. Termasuk Tempo yang ngomong bilang IKN itu ikatan nebeng ikatan keluarga nebeng katanya. Kurang ajar memang tuh Tempo ya. Nah, Tempo juga sekarang coba-coba menggoreng maksud saya ya, IKN dari sisi bandaranya. Padahal bandara IKN sudah dites ya, juga sudah dites dilandasi oleh pesawat kepresidenan dan sudah oke ya. Nah, di sini dia goreng-goreng ya, bilang apa? Bandara IKN dinilai tak layak untuk penerbangan komersial. Penerbangan komersial itu levelnya itu lebih rendah dari penerbangan pesawat presiden. Memang di dalam berita disebut ada seorang akademisi atau siapa gitu ya bilang, karena belum ada fasilitas jalanannya gini. Iya, namanya baru dibangun. Udahlah, jangan ngomong terlalu inilah ya. Aduh, kayaknya dia sirik banget ya, atau sakit hati banget sama Jokowi. Nggak ngerti kenapa ini Tempo ya. Nah, ini menariknya. Orang-orang banyak ledekin Jokowi dengan Mulyono. Akhirnya Kaisang ini pintar juga ya. Partai Sosmed mencuit sederhana tapi bikin banyak pihak kumat darah tingginya. Nah, kenapa jadi kumat? Malah dia sengaja pakai apa itu ya, kaos belakangnya tulisannya Putra Mulyono. Ayo lo, ayo sekarang mau bully apa lagi? Oke? Nah, sekarang kita lihat nih seorang bekas
Ketua MPR yang sudah nggak laku lagi ya, Amin Rais ya, yang selalu menebar kebencian-kebencian ya. Nah, ini dia mau mendongkel Pak Jokowi baik sebelum maupun sesudah 20 Oktober. Nah, kita lihat dan nih ya videonya. Ini videonya menarik nih ya. Anda dengarkan aja ya. Apa nih yang dia oceh-oceh. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya. Kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman ya. Orang mungkin nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, this is the best available ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih walaupun pilihannya juga apa tidak curang dan lain-lain ya. Tapi ini kenyataan seperti itu. Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga ya. Nah, jadi saya melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana, kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi, sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu ya. Jadi I know him very very well. Ya. Udahlah ya, tadi Anda ini sendiri dengar ya, nggak usah saya bahas ya apa ocehan dia. Nah, menariknya baru-baru ini, nah ini dia nih. Kan kita tahu Kaisang tanpa dipanggil dia datang ke KPK ya. Nih, lu periksa aja, gue ada gratifikasi nggak gitu ya. Lah, KPK sampai sekarang tidak atau bukan tidak, belum mengumumkan. Katanya di internal ada gimana gitu ya. Nah, ini Ketua Sementara KPK ya, Nawawi Pomolango ya, dia bilang hasil analisis soal jet pribadi Kaisang, pimpinan maksudnya dia ya, enggak penting-penting amat umumkan itu. Artinya dia sendiri berpendapat kan bahwa nggak penting lah kasus itu. Ya iyalah, lah lu berani nggak periksa Mahfud MD ya, yang benar-benar pakai private jet bukan punya dia. Itu gratifikasi. Puan, Mega, Anies Baswedan, dan Ketua Banggar DPR RI. Berani nggak lu periksa? Iyalah. Berarti kan lu diskriminasi, ya kan? Lu nggak berani, oke? Okay? Nah, oke lah. Tapi di sini dia bilang pimpinan nggak penting-penting amat umumkan itu. Atau dengan kata lain saya simpulkan, bagi seorang Nawawi Pomolango ini, Ketua KPK sementara, seakan-akan aduh kasus Kaisang apa sih gitu ya. Oke. Nah, tapi baru-baru ini kemarin lusa lah ya, Rabu, dia sindir penjual pisang. Ya Kaisang maksudnya, nebeng jet pribadi. Loh, kok Bapak so nebak penjual pisang itu Kaisang? Nah, ntar kita lihat ya, dia sindir-sindir, dia serang. Nah, baca nih ya, Tempo. Nah, ini sekaligus dikomporin sama Tempo. Dia sindir Jokowi hingga Prabowo ya. Kemudian Ketua KPK sementara ini juga usul konflik kepentingan masuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi begini ceritanya. Si Ketua sementara ini, Nawawi Pomolango, menyinggung dugaan konflik kepentingan. Wah, dia nuduh Presiden Jokowi ini ada konflik kepentingan dalam pemilihan Presiden 2024. Ini yang saya bilang nggak etis. Seorang yang ada di area judikatif ya, tanpa
mengadili atau apa memberikan opini hukumnya. Ini ngaco lah. Cobalah tanya orang ahli hukum tata negara, ya. Kemudian dugaan konflik ini menurut Nawawi tergambar saat Jokowi gencar membagikan bantuan sosial bansos untuk kepentingan kampanye presiden dan wakil presiden terpilih. Dan dia juga nuduh ini, ya. Padahal sudah diklarifikasi di beberapa kesempatan, juga ada di video saya. Lah itu nggak ada hubungannya pemberian bansos dengan kampanye Prabowo dan Gibran. Meskipun di film kotor yang Dirty Vote mencoba menggoreng itu, ya. Apalagi dia bilang? Dia bilang kemarin ada fenomena ketika seorang petinggi negeri anaknya mencalonkan diri sebagai cawapres, bapaknya memangku jabatan presiden. Nah ini udah nyerang dia, nyerang Jokowi dan nyerang Gibran, ya kan? Ada konflik kepentingan, gitu. Dia mempertanyakan adanya konflik kepentingan Presiden Jokowi dalam kemenangan anaknya. Kurang ajar ini, ya. Aduh. Kemudian dia juga menyinggung soal Prabowo yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat Pilpres, ya. Ada menteri yang masih menduduki jabatannya ikut jadi kandidat calon presiden. Bagaimana katanya? Mempertanyakan soal ada konflik interest atau enggak. Lah, ada aturannya, bos, bahwa menteri yang mencalonkan diri menjadi presiden ada aturannya, namanya apa gitu saya lupa, tidak perlu mengundurkan diri. Lu orang judikatif aja sendiri nggak ngerti ada aturan itu, ya payah lu, ya. Wah, oleh karena itu dia mengusulkan agar ada regulasi yang tentang ini masuk dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi seakan-akan yang kejadian yang lalu itu seperti bansos, ada yang menteri yang mencalonkan diri padahal dia masih aktif, dalam hal ini Prabowo, itu harusnya diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sadis nih, ya. Ntar lu lihat aja lu. Ya, bener-bener nih. Aduh. Nah, inilah profil kekayaan dan pantun Nawawi Pomolango, ketua sementara KPK, sindir penjual pisang. Oke lah, saya paling males menerawang kekayaan seseorang. Karena kan sekarang kan media-media massa sering kan, inilah kekayaan Kapolri, inilah kekayaan Panglima ABRI, inilah kekayaan Kasat gitu ya, norak gitu ya. Jadi saya nggak peduli lah soal kekayaan, dia dapat dari mana, bukan urusan saya. Tapi yang saya penting adalah serangan dia ini terakhir terhadap Kaisang, ya. Dia sindir itu penjual pisang. Udahlah, anak kecil juga tahu. Nah ini nih isi pantunnya Nawawi Pomolango. Nah saya bacakan di sini jelas nih. Sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Kurang ajar ya, pengusaha terasi ya. Jadi dikabur-kaburkan. Entar lah. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Nah, artinya dia sudah beropini, ya, si penjual pisang itu dapat nebengnya itu gratifikasi. Kurang ajar ya. Jadi walaupun dia bilang nggak penting-penting amat pimpinan mengumumkan, tapi dia di sini sudah beropini bahwa itu gratifikasi. Saya mau tanya, Mahfud MD gratifikasi nggak, bos? Ketika naik private jet. Anies Baswedan gratifikasi nggak ketika dia juga naik private jet, kampanye kemana-mana? Begitu juga Puan, begitu juga Megawati, begitu juga Ketua Banggar DPR RI yang dari PDIP. Lu jangan ngoceh aja, bos, ya. Burung pipit, burung merpati, bersyuriang di atas dahan. Jangan mimpin nebeng jet pribadi kalau cuma jualan pisang. Udah, ini jelas. Tapi di sini dia bilang, Nawawi mengatakan tak ada maksud menyinggung siapapun dalam pantunnya itu. Pret. Kalau anak kecil boleh lo ngomong gitu, ya. Kemudian di sini ini bagus nih. Namun publik khususnya warganet pasti paham siapa yang disasar. Iyalah. Udahlah, ini orang udah offside banget. Apalagi disebut-sebut soal penjual pisang dan jet pribadi. Jadi rasanya perlu ada suatu tindakan, apalah namanya, saya nggak ngerti karena saya bukan ahli hukum tata negara. Karena dalam trias politika, ya, yang ada eksekutif, judikatif dan legislatif, ini sama sekali sudah melanggar rambu-rambu, ya. Harusnya ada sesuatu apa gitu ya. Tapi oke lah, itu bukan urusan saya, ya.
Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.